apa kabar kalian semua? Semoga aja selalu berbahagia. Kali ini gua bakal nyeritain alur film fantasi tahun 2020 yang berjudul Monster Hunter. Tapi sebelumnya, gua ingetin ke kalian buat nilai video gua dengan mengklik tombol like dan beri tanggapan di kolom komentar. Setelah itu nyalakan tombol subscribe-nya dan sekalian lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Jadi film ini menceritakan tentang adanya dunia lain selain dunia kita. Oke, tanpa banyak cerita, mari kita putar intronya. Cerita dimulai dengan menampakkan sebuah kapal yang berlayar di lautan pasir. Dan tujuannya adalah sebuah menara tinggi yang dikelilingi badai petir. Tak lama kapal itu diserang oleh monster yang dibawa. Dan seorang dari kapal itu terjatuh. Kemudian, scene pun berpindah pada sekelompok tentara yang sedang menjalankan suatu misi, di mana komandan sedang menerima transmisi suara dari tim lain yang sedang meminta bantuan. Mereka pun segera berangkat ke tempat itu. Di perjalanan, mereka melihat markah batu kuno yang berjajar sepanjang jalan. Dan sampailah mereka di tempat koordinat tim yang meminta bantuan. Namun tak ada apapun di sana. Mereka berusaha mencari, tapi tak lama setelah itu mereka terjebak pada petir yang amat dahsyat. Mobil yang mereka kendarai terbawa badai. Dan akhirnya jatuh di tempat yang tidak mereka ketahui. Mereka memperhatikan sekeliling hingga akhirnya menemukan tim lain yang mereka cari telah menjadi mayat dalam keadaan hangus terbakar. Mereka memutuskan untuk menuju bukit terdekat. Perjalanan mereka pun terhenti ketika mereka melihat tulang yang amat sangat besar. Dari atas sebuah bukit, seorang pemanah yang telah memperhatikan mereka melepaskan anak panahnya untuk memberi mereka peringatan. Namun mereka yang mengira itu adalah serangan dan balik menembaki si pemanah hingga kapten mereka menghentikan serangan. Tiba-tiba makhluk yang amat besar menyerang mereka dari belakang. Mereka pun segera menyelamatkan diri sambil melancarkan serangan. Akhirnya mereka sampai di bukit dan bersembunyi di sebuah goa. Hingga makhluk itu tak mampu memasuki goa dan akhirnya pergi. Namun ancaman belum berhenti di situ aja. Karena hari mulai gelap dan makhluk-makhluk dari dalam bayangan mulai menampakkan diri.
Kini makhluk yang seperti laba-laba besar pun menyerang mereka. Dan lagi-lagi mereka pun harus bertahan dari situasi itu. Si pemanah yang sedari tadi memperhatikan mereka, membantu mereka sebisanya dari jarak jauh. Satu persatu dari mereka tumbang. Si kapten yang bernama Artemis mendapati dirinya berada dalam sarang monster laba-laba. Di sana ia melihat teman-temannya yang telah tewas. Hingga Artemis pun harus berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Ia pun berhasil keluar dan menyadari kalau laba-laba itu tak menyukai sinar matahari. Ia terus berjalan sampai ia menemukan sebuah tumpukan batu. Ia melempar batu tersebut ke lautan pasir. Dan makhluk besar yang sebelumnya mengejar mereka keluar menanggapi batu tersebut. Saat berjalan tanpa tujuan, Artemis pun menemukan banyak sekali bangkai kapal. Di sana ia mulai mencari. Ia melihat sebuah tong dan mencoba mendekatinya. Namun, hanya ada pasir di dalamnya. Saat berada dalam bangkai kapal, Artemis merasa ada yang mengikutinya. Dan benar saja si pemanah telah meletakkan pisau besarnya di leher Artemis. Mereka pun bertarung. Artemis pun diikat dan dibawa ke tempat persembunyian si pemanah tadi. Di saat si pemanah tadi seperti berdoa, Artemis berusaha melepaskan ikatannya dengan batu yang berhasil dibawanya. Di keesokan harinya, si pemanah, anggap aja hunter, keluar untuk memastikan keadaan di sekitarnya. Tapi ketika kembali, Artemis yang telah melepaskan ikatan berhasil memukulnya. Hunter pun diikat. Tapi karena Artemis menghancurkan tempatnya berdoa, Hunter marah dan mereka pun kembali bertarung. Pertarungan itu membawa mereka ke pintu sarang laba-laba. Sialnya Hunter pun terpelosok ke sana. Dan Artemis berhasil menariknya keluar. Setelah melepaskan ikatannya, I'm not your enemy. Here, take it. Artemis memberi Hunter coklat. Lalu Hunter pun memberi Artemis air sebagai gantinya. Hunter melangkah ke sisi terbing. Di sana ia menunjuk badai petir yang sedang ia tuju. Dan mengatakan bahwa monster besar yang waktu itu adalah Diablos. Hunter membuat sebuah rencana dengan mengambil racun laba-laba untuk meracuni Diablos. Dan akhirnya Artemis pun jadi umpan. Mereka pun berhasil mendapatkan potongan tubuh laba-laba itu. Ranger. Keesokan harinya mereka bersiap-siap.
Hunter pun mengajari Artemis cara menggunakan senjata dari dunia itu. Dan akhirnya perburuan mereka pun dimulai dengan melemparkan tong sebagai umpan untuk memancing makhluk itu. Mereka pun segera berlari menuju mobil militer yang ditinggalkan Artemis untuk bisa menggunakan senjata yang tertinggal di sana. Namun makhluk itu berbalik mengejar mereka, hingga Hunter pun memutuskan untuk menjadi umpan. Di saat itulah Hunter berhasil menembakkan anak panah beracun tepat di mata Diabolos. Tapi itu aja belum cukup. Diabolos masih berdiri dan melancarkan serangan pada Hunter dan Artemis. Dan telah mendapatkan senjatanya segera menembaki Diabolos. Sepertinya racun itu mulai berefek dan membuat Diabolos terhuyung-huyung. Tapi tetap saja semua itu tak cukup untuk menodongkan Diabolos. Lalu tanpa diduga-duga, Hunter telah berada di atas kepala Diabolos dan menancapkan pedang besarnya di sana. Diabolos yang kesakitan menggerakkan kepalanya dan membuat Hunter terlempar menembus gunung dan pingsan. Sedangkan pedang itu belum sepenuhnya tertancap di Diabolos. Artemis yang mengetahui hal itu menggunakan tali untuk naik dan menancapkan pedangnya lebih dalam lagi. Hingga akhirnya membuat monster itu pun tewas. Artemis membawa Hunter yang pingsan ke tempat tujuan mereka. Sialnya malam itu terjadi badai pasir sehingga akhirnya mereka pun terkubur di sana. Keesokan harinya, Hunter pun siuman dan mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka ke sebuah tempat yang seperti oasis dengan tumbuhan dan air jernih di sana. Di sana juga ada makhluk besar herbivora yang berkelompok meminum air. Hunter pun mempersilahkan Artemis untuk mengambil air. Tapi sebelumnya sampai ke air, tiba-tiba ada seekor makhluk muncul dan menyerangnya. Hunter pun dengan sigap memenggal kepala makhluk itu. Ia pun tertawa karena kali ini berhasil menjadikan Artemis sebagai umpan. Terlihat Hunter sedang memanggang daging hasil buruannya. Hingga mereka pun memakannya bersama. Di malam itu, mereka mendapati hutan yang terbakar. Rombongan herbivora yang tadi berusaha melarikan diri dari tempat itu. Seorang pria yang bersenjatakan kampak membantu Artemis dari para herbivora itu. Sedangkan Hunter terpojok di ujung jurang. Untungnya temannya datang menyelamatkan dirinya. Pria kampak itu ternyata bisa berbahasa Inggris. Namun ia malah membuat Artemis pingsan. Artemis mendapati dirinya telah berada dalam kurungan dan tangannya dirantai. Ternyata Hunter adalah bagian dari rombongan pria berkampak itu. Artemis mencoba melarikan diri dan masuk ke sebuah tempat semacam dapur. Di sana ia melihat kucing memasak. Hal itu membuatnya heran. Dan di sana muncullah Hunter yang ternyata telah menjelaskan segalanya kepada si kampak. Hingga Artemis pun dilepaskan. Si kampak menjelaskan tentang menara langit yang membuka gerbang antara dua dunia. Dan tujuan mereka adalah menyelidiki menara itu agar tak ada bencana yang terjadi. Namun menara itu dijaga oleh makhluk buas yang disebut
Rathalos. Almost impossible. Artemis pun harus membantu mereka bertarung agar ia bisa kembali ke dunianya. Dawn. Don't keep me waiting. Keesokan harinya mereka melakukan pendakian ke bukit tempat menara itu berada. Tak lama setelah itu, mereka mendekati menara dan disambut oleh Rathalos yang menunjukkan api ke mereka. Pertempuran pun berlangsung. Di tengah pertempuran itu, Artemis terpojok dan jatuh ke dalam badai. Tanpa disengaja, ia pun kembali ke dunianya. Ia ditemukan oleh pasukan bantuan dan segera dibawa oleh helikopter. Namun, ternyata Rathalos mengikutinya sampai ke bukit itu, membuat para militer panik dan melancarkan serangan. Tapi militer bukan tandingannya sehingga mereka pun hancur seketika. Artemis berusaha melawan Rathalos. Ternyata Hunter muncul dan segera membantu Artemis. Hingga akhirnya Rathalos berhasil dikalahkan dengan ledakan dari panah Hunter. Dan Rathalos pun tewas. Si kampak pun muncul. Namun tak lama setelah itu, badai petir muncul dan Rathalos lain telah menunggunya di baliknya. Segera mereka melancarkan serangan. Pertarungan mereka membuat mereka terlempar kembali ke dunia sebelumnya. Dan sampai situlah ceritanya. Oke, kayaknya ceritanya belum selesai dan mungkin aja ada kelanjutannya. Tapi sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah cobalah bersahabat dengan siapapun. Karena mungkin aja ia memiliki tujuan yang sama dan bisa membantumu. Oke, gitu aja. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa.